Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya paparkan terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan saya sendiri Ahmad Izhar Zulmi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 48 Kota Surabaya. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, seketika restitusi. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan dari pembelajaran dengan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang perlu kita pahami bersama bahwa saya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh-contohnya, pada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kita rubah ke teori kontrolnya, yakni realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Maka kita rubah ke teori kontrolnya, yakni setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Ini yang perlu kita pahami bersama. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif tidak memberdayakan apa yang disebut dengan reward maupun punishment. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Adapun primary program yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun keterampilan hidup life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup, seperti contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Adapun yang ketiga yakni penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap terus memimpin, berprestasi, diakui, bahkan didengar. Yang keempat, kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan sebagainya. Adapun yang kelima adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui bersama. Bahwasanya 5 kebutuhan ini ada pada diri anak-anak. Artinya ketika anak melakukan sesuatu hal, kita lihat kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh anak. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada 3 macam bagaimana kita memperlakukan siswa kita. Yang pertama yakni dengan cara hukuman, seperti contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Ini dalam menangani anak ada yang biasa menggunakan hukuman. Ada pula yang menggunakan konsekuensi, itu indikatornya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi, ada yang salah, ada yang benar, ada yang baik, ada yang konsekuensi. Nah, maka dari itu dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu akan diarahkan untuk menerapkan restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita pahami. Kadang guru sebagai penghukum, kadang guru sebagai pembuat merasa bersalah, kadang guru sebagai teman, dan kadang guru sebagai pemantau. Ada pula kadang guru sebagai manajer. Tentu kelima hal ini diharapkan pada kurikulum Merdeka ini guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Kita ke contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, pasti akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Ini indikatornya. Guru memposisikan sebagai penghukum. Yang kedua, guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini. Yang ketiga, kadang guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah sekolahan. Tolong dibantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kadang guru sebagai pemantau juga. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini yang kelima yakni sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Mari kita latihan bersama. Kira-kira ini aku sebagai apa? Nih, saya kecewa sekali denganmu. Kira-kira kita sebagai apa? Ya, betul sekali. Sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Betul sekali, sebagai pembuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Betul sekali. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini konsekuensi pemantau. Ya. Bapak Ibu, sebelum melakukan restitusi, ada pula kita menerapkan keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas itu dibuat dari mereka untuk mereka. Sedangkan peraturan dibuat aturannya oleh guru dan murid yang menerimanya. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan dibuat oleh satu orang atau satu lembaga atau satu guru untuk diterapkan pada murid-muridnya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka yang membuatnya, mereka yang mengamatinya, dan mereka yang melaksanakannya. Murid. Ini makanya disebut dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan di sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ada tanda tangannya juga. Berikut proses dalam pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Pak Nizar akan membuat semacam keyakinan kelas atau yang biasa kalian kenal sebut dengan kesepakatan kelas. Tahu semuanya ya? Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang ditulis oleh kalian semuanya. Pak Nizar sudah menyediakan semacam papannya di sini, dan nantinya kalian akan menulis satu persatu terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas satu persatu. Nah, kenapa kalau seperti itu? Karena kalau kita sepakati demikian, maka kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin perundungan, bullying, atau merendahkan temannya, atau mungkin ada yang datang terlambat, atau mungkin ketika diajak kerja bakti kemarin kok ada yang bermainan. Nah, kita buat kesepakatan. Nah, di situ ya. Atau mungkin kemarin waktu dijak kerja kelompok kok ada yang tidak mau membantu, kita buat keyakinan atau kesepakatan di sini. Itu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kita nanti kalian menuliskan di stiker ini terkait dengan kesepakatan apapun, keyakinan apapun yang harus dimiliki oleh kelas 7E. Misal, kelas 7E harus wajib toleransi antar sesama, antar teman. Yang kedua, sesama anggota kelas 7E harus saling menghargai satu sama lain. Atau mungkin keyakinannya kelas 7E tidak boleh merendahkan temannya satu sama lain. Silakan tulis apapun. Ya. Ini silakan tulis apapun yang menurut keyakinan kelas 7E itu agar tujuannya kelas 7E semakin kompak, tujuannya kelas 7E semakin timbul rasa kekeluargaannya, ya, dan tidak ada berat sebelah, harus adil sama rata. Bisa? Ada pertanyaan? Dan jelas ya? Nih, saya bagikan satu mohon dibantu, Mbak. Dibantu satu-satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agatha Fatin Azwan dari kelas 7E. Karena saya senang sekali diajak Pak Nizar berdiskusi tentang keyakinan kelas. Karena membuat diri saya lebih baik. Assalamualaikum, nama saya Maulidia Wijayanti Arifah dari kelas 7E. Saya senang sekali diajak diskusi keyakinan kelas karena membuat saya lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Ninggar, biasa dipanggil Dinar. Saya dari kelas 7E. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Nizar tentang keyakinan kelas karena membuat teman-temanku lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dan Setia Putra dari kelas 7E. Saya sangat senang diajak berdiskusi tentang keyakinan kelas karena ada peraturan yang diyakini setiap kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutiara Ranjani dari kelas 7E. Saya senang sekali diajak diskusi tentang keyakinan kelas karena teman-teman saya bisa saling menghargai. Lanjut. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada pula urutannya, yakni yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini harus berjalan beriringan, harus berjalan kontinu karena ketiga hal adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itulah gambaran menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun ciri-cirinya, indikatornya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya indikatornya ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, apabila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut contohnya. Baik, Nabila, tadi Pak Nizar dengar ada laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama Bambang. Iya Pak, habisnya saya kesel. Keselnya kenapa, Nduk? Ya soalnya Bambang tuh tiap hari tuh selalu nyontek Pak, nggak mau ngerjain PR-nya sendiri. Setiap hari ya? Iya setiap hari. Ya udah. Ya wajar kalau Nabila marah dan kesal. Kalau umpama Pak Nizar berada di posisinya Nabila mungkin juga seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan pada Bambang? Ya saya marah-marah sama Bambang, terus maki-maki, terus karena emosi jadi saya nggak sengaja gebrak meja. Oh alah begitu. Ya pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan, Dok? Iyalah Pak, lagian saya sudah susah-susah ngerjakan PR, mikir, terus dia dengan enaknya nyontek tiap hari. Ya wajar kalau Nabila marah karena tidak rela pekerjaannya Nabila dicontek sama Bambang, ya kan? Pak Nizar menghargai perbuatanmu yang tidak melakukan yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan tadi, Nduk. Misalnya memukul dan lain sebagainya. Sekarang ayo kita coba pikirkan. Tindakannya Nabila marah-marah sampai menggebrak meja tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Nabila? Saling menghormati antar teman Pak. Saling menghormati, betul. Lalu menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting enggak menurut Nabila? Penting. Nah, kalau penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus bersabar Pak. Oke, kamu bersedia melakukan itu? Ya. Bersedia. Lalu apa yang kamu lakukan dalam memperbaiki masalah ini?
Ya, saya akan lebih belajar untuk menghadapi emosi, untuk mengendalikan emosi. Terus kalau misalnya ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu guru mapel atau wali kelas. Baik, tepat sekali tindakanmu. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya, bisa memperbaiki saling menghormati antar teman. Oke, boleh. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila M. Wardani dari SMP 48 Surabaya. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Nizar untuk mengendalikan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan juga menghormati antar teman. Baik. Kasus 2. Agatha sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut contohnya. Baik Agatha, tadi Pak Nizar dapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya. Ya Pak, Nah, menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Wah, 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya Pak, Kesalahan ya, baik Agatha, berbuat kesalahan itu manusiawi memang. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan, ya, dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? setuju Pak. Setuju. Nah, sekarang Agatha kita cari solusi bersama ya. Agatha sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Agatha sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Pak, sambil main HP. Oh, jadi kurang tidur. Ya, Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? tahu Pak. Tahu ya, kalau sering datang terlambat, sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Tidak Pak, ya. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Pak, Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak menurut kamu? penting. Kalau saya bisa datang sekolah tepat waktu, maka saya bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, Mas Agatha, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, betul Mas Agatha. Kamu sudah menemukan solusinya kan? Dan Pak Nizar akan kerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, Terima kasih Pak. boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agatha Fatan Al-Zakwan dari kelas 7E. Terima kasih Pak Nizar, saya sering sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sini ada satu cara yang patut kita terapkan, yakni yang menarik tadi, yakni segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi tersebut bahwasanya masalah itu datang dari anak, maka solusi pun juga harus dimunculkan dari anak. Kita hanya memfasilitasi. Tadi mulai dari menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah ini itu segitiga restitusi. Dengan begitu kita mampu akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang telah diwakili oleh Ibu Gusnul, kepada yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang telah sempat hadir untuk menikmati acaranya Bapak Nisa nanti. Guru penggerak Pak ya? Ya, acara guru penggerak seperti Budini yang lalu. Sebelumnya kita berdoa dulu supaya acara demi acara berjalan dengan lancar dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Nisa nanti tercapai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Kusnul untuk memberi sambutan sedikit ya agar terselenggaranya acara ini. Untuk Ibu Kusnul yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nizar yang memberi kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu guru semua untuk ikut dalam acara CGP Angkatan 9 ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti undangan yang telah diberikan oleh Pak Nizar pada siang hari ini. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sering diundang oleh Bu Ridini terkait dengan CGP Angkatan ke-7. Sekarang dilanjut dengan Pak Nizar, kapan hari juga dengan Pak Bimo. Semoga Bapak Ibu guru yang lain yang masih dalam tahap proses OTW untuk menuju CGP, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita perhatikan tuntutan dari pemerintah saat ini dengan adanya CGP ini memang luar biasa. Kita perhatikan program-program yang diberikan itu sangat bagus sekali. Kalau kita perhatikan kemarin dari Bu Dini, kita juga bisa memetik ilmu dari sana bahwa dari seorang guru dituntut dengan sangat penuh besar hatinya dalam mendidik putra-putri tercinta ini. Siswa-siswi kita itu memang luar biasa. Dan beberapa waktu hari yang lalu juga atas arahan dari Bapak Wali Kota bahwa kita dalam mendidik itu juga harus dengan amat sangat sabar. Kadang-kadang juga dengan sudah sabar pun itu masih terbesit sedikit kerikil-kerikil kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Tapi sebagai manusia biasa tentunya yang penting kita sudah berupaya, sudah berikhtiar. Mengenai hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan acara kedepannya nanti yang mana Pak Nizar akan mendesimasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 48 ini, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmahnya, terutama untuk kakak-kakak mahasiswa yang mungkin selama ini menimba ilmu di SMP Negeri 48 ini banyak sekali hal-hal yang bisa dipetik di situ. Beberapa waktu hari yang lalu kita juga sudah menyampaikan terkait dengan adanya beberapa mahasiswa yang di sini. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu guru di SMP 48 pastinya juga sudah berupaya semaksimal mungkin dengan harapan ilmu yang kita salurkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di masyarakat nanti. Untuk mempersingkat waktu, baiklah waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Nizar. Mudah-mudahan
Kegiatan siang hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya akan memetik dari ilmu yang akan disampaikan Pak Nizar nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 48 Surabaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif. Yang terhormat peserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 48 Surabaya. Dan yang kami banggakan Bapak mahasiswa PPL dari Unsuri Unipa Adibuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawangan dari aku ngomong kok pelan ya sawangan. Ya, sampai malam ya Bapak Ibu ya, sampai malam. Ini saya menjelaskan terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Pak Bimo dan sudah dipaparkan oleh Bu Dini kemarin. Cuman saya hanya sebatas reminder atau pengingat. Hanya sebatas reminder atau pengingat. Di sini saya tidak menggurui panjenengan, saya hanya mengingatkan saja karena panjenengan luar biasa ilmunya, luar biasa pengalamannya, dan saya sendiri mungkin ya ada sedikit yang tidak mudah mungkin. Nanti mohon dibantu, mungkin apa yang kurang jelas mohon dibantu. Yeah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Yeah. Nah, biasanya gue lagi diselingi nyanyi, misalnya gue lagi pas acara-acara katanya sawang ada deh. Ya ini menjadi pembicara yang tidak di bidangnya ini susah. Grogi saya ini menjadi pembicara yang tidak di bidangnya. Nah ya alias grogi, ilmunya tidak paham. Kebanyakan teori-teorinya teori barat, ini teori-teorinya. Jadi saya agak kurang paham. Ya, apakah kita belajar bersama-sama? Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas nantinya ada 8, insya Allah akan kita bahas secara singkat, padat dan jelas mengenai waktu yang juga padat. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma guru. Insya Allah yang kita laksanakan sudah kita laksanakan bersama, adanya kelima kita sudah laksanakan mungkin 4 kali ya, tahun kemarin 3 kali, yang kemarin 1 kali, sudah 4 kali kita laksanakan bersama. Yaitu prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dari psikologi. Tujuannya sama, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dalam kontrol. Contoh, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Kita ubah ke dalam kontrol. Kebutuhan kita masing-masing berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Dalam kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Disiplin positif untuk disiplin sendiri. Terima kasih. Untuk disiplin sendiri mungkin panjenengan sudah paham. Intinya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berbuat perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau bahasanya dirusun mungkin apa? Kita harus menjadi contoh dulu, baru anak-anak akan meniru. Ini mungkin kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Itu seperti itu. Nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berpendapat, beragama yang Maha Esa, beramal mulia, berkebutuhan global, berkembali, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada namanya primary years program, yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Keterampilan yaitu dapat kepercayaan, lurus hati, pendengar aktif, dan seterusnya. Ini lanjut aja. Nah, ini yang penting Bapak Ibu.
Kalau kita pahami bersama ada 5 kebutuhan yang dasar manusia. Peserta didik mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan adanya bertahan hidup. Dimensinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan hidup yang setiap orang itu pasti butuh. Ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan yang ada dalam peserta didik. Yang ketiga, penguasaan. Ada kebutuhan penguasaan, yakni rangkaian harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dikenal. Kebutuhan yang kelima yakni kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yakni kebutuhan akan kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa. Maksudnya apa? Setiap peserta didik kan karakternya berbeda. Kita melihat peserta didik, oh anaknya ini seperti ini ya. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi anak kita, peserta didik kita? Nah ini. Kira-kira kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang penguasaan kan? Kebutuhan yang kesenangan kan? Kebutuhan yang seperti anak-anak kita kayak, mohon maaf saya sebutkan ya, kayak 9Q, Siwa, kok atau Febri itu keliling-keliling. Nah, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak 9Q itu? Nah ini kita bisa lihat di sini. Mungkin kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, ingin diperhatikan seperti itu. Motivasi perilaku manusia ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik yaitu menghindari atau tidak nyaman atas hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ada 3 tindakan. Ada tindakan yang kita biasa lakukan. Tindakan yang pertama hukuman. Biasanya tidak terencana, secara tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak dilibatkan, bersifat sabara, berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, itu ada 3 cara yang biasa dilakukan oleh guru, yang dengan cara hukuman. Atau mungkin yang kedua dengan cara konsekuensi, biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid konsekuensi atas baik benar, baik buruk, benar salah, ini konsekuensi. Itu hukuman atau perilaku yang diterapkan guru pada peserta didik yang kedua. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah yang ini akan kita bahas saat ini, restitusi. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Saat ini Bapak Ibu, di era yang 4.0 ini, guru bukan hanya mendikte, tapi solusi itu harus muncul dari peserta didik. Mereka yang berbuat kesalahan, mereka sendiri yang harus mencari solusi. Kita hanya mengarahkan saja, memberikan pancingan-pancingan. Ini yang didapat restitusi, gampangnya seperti itu. Jadi kalau hukuman, kita langsung mereka bersalah, kita langsung hukum. Kalau konsekuensi, mereka bersalah, kira-kira apa konsekuensimu kalau bersalah? Oh, dapat hukuman seperti ini, ada seorang akibat. Kalau restitusi, mereka berbuat kesalahan, mereka yang memunculkan solusinya sendiri. Ini yang akan disampaikan di kurikulum PTK dalam Merdeka Belajar seperti ini, restitusi. Sekarang kita mengetahui 5 posisi kontrol guru. Ini penting juga ini. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai pendukung. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Kadang guru sebagai teman. 4. Kadang guru sebagai pemantau. Dan 5. Kadang guru sebagai manajer. Ini selalu sudah dibahas semuanya sama berdiri sama Pak Bimo. Saya hanya mengingatkan saja. Nah, kita ke contohnya saja. Contoh penerapan nilai posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat belajar bendera. Kalau kita sebagai guru memposisikan kita sebagai pendukung, mungkin kita akan berkata, kamu hormat kotak bendera selama 1 jam. Nah ini memposisikan kita sebagai guru yang pendukung. Kamu hormat bendera 1 jam.
Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengerjakan saya. Sehingga anak akan merasa bersalah. Ya, aku salah terus, salah mana? Nah, gitu. Salah mana? Jadi kontrol kita dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman berjalan kita, seperti mungkin kita akan berkata, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong dibantu ibu atau bapak. Sekali ini saja, sudah tidak apa-apa ya, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi. Seakan-akan kita bestie, berteman. Terus soal apa mana? Berapa kok? Artinya tidak lengkap ya. Terus saya jelaskan mana? Seakan-akan kita terus apa buat evolusi masalah kesalahan. Kamu itu walaupun pengalaman ini saya sudah belajar. Jadi bukan berarti saya benar-benar saya juga belajar kalau kajian semuanya. Yang keempat, pemantau. Mungkin kalau kita sebagai pemantau kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Tahu Pak? Setelah wawancara kamu berikan komunikasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Misalnya sebenarnya mana? Tujuan operasi, atribut, yang lengkap atributnya. Ini pemantau. Tapi Bapak Ibu, yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ini, kita sebagai guru harus sebagai manajer. Ini yang diharapkan. Maka akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang? Udah Pak pulang lengkap. Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan kesalahanmu? Ya Pak, saya akan melihat ikut, saya akan menjahit sendiri. Berarti solusi itu ada pada diri anak. Kita hanya menanyakan apa kesalahanmu. Kira-kira kalau kamu salah, apa yang kamu lakukan? Kita akan kembali kepada mereka. Ini posisi kita sebagai manajer, mengembalikan kesalahan dan mengembalikan solusi itu pada anak. Kita harus terbiasa. Alhamdulillah pembiasaan setiap pagi sudah tercermin saya sama Pak Mudin. Pak Mudin misalkan sehat dan bahagia, Pak Mudin sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ini bentuk dari implementasi kurikulum merdeka. Bahwasanya kita harus tetap sehat dan jangan lupa bahagia, tetap tersenyum walaupun kondisi kita semakin sulit. Iya. Lanjut. Nah, kita tetap-tetapkan Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kalau saya menggunakan kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kalimat seperti 5 kontrol tadi, apa tadi? Apa tadi mungkin? Pembuat bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira tadi ini menggambarkan apa ini? Pembuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, iya. Terima kasih Budi. Ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Nah ini yang harusnya membuat rasa bersalah. Kamu merasa salah tuh. Kalau melakukan itu salah, itu salah. Kalau kamu bernafas itu salah. Ini membuat peserta dirinya merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini kita sebenarnya nih. Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Solusi ada pada mereka, dilupakan ke mereka. Apa Pak? Kalau kamu berbuat kesalahan, rencanamu apa setelah ini? Manajer. Nah, ayolah lakukan dulu Bapak atau Ibu ya. Apa nih? Teman. Sebagai teman. Ya, bisa memahami enggak ya? Bisa memahami. Nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari calon jadi guru-guru hebat, nanti calon guru-guru hebat. Matematika semua dia. Wah, alhamdulillah. Matematika. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Apa tadi? Penghukum, pembatasan bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau nilai mengerjakan tugas. Apa ini?
pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau. Biasanya ya bukan panjenengan saya juga bisa seperti itu. Kalau mental di sini, karena beda gitu kok. Nanti satu hasil. Gitu. Kalau lagi agak susah nantinya. Makanya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang manajer tadi. Masalah ada pada anak, solusi juga dimunculkan dari anak. Selanjutnya, untuk menjadi manajer tadi, akan ada kesepakatan kelas atau peraturan. Kita bentuk dulu yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa kok harus mengusulkan keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Saya juga baru tahu ini. Biasanya saya sudah jelas mengusulkan peraturan kelas biasanya gitu. Dan juga baru keyakinan kelas. Kaitannya kan dengan iman, yakin, iman, yakin. Nah, gitu. Apa bedanya Bu Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan kelas? Monggo angkat tangan. Dari Bapak Bapak sudah apa? Salah tak apa Mbak? Salah tak apa. Tidak ada nilainya kok, tenang aja. Salah tak apa. Sama-sama belajar. Termasuk panjenengan nantinya juga dari guru juga salah juga tak apa. Yang penting dari kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Karena kalau keyakinan kelas itu usulan dari mereka atau peserta didik dan mereka yang meyakini dan mereka yang akan membuat solusinya. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah ditentukan peraturannya dan ada beberapa yang tidak meyakininya. Berarti yang sudah saya buat keyakinan kelas di kelas saya sendiri 7E. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini kebetulan keyakinan kelas maka semua warga kelas dilibatkan dan ada tanda tangannya. Nah, disepakati keyakinan kelas dan disepakati. Kebetulan waktu itu saya mengambil waktu pembinaan wali kelas yang tidak ada masalahnya. Kebetulan kemarin ada kasus masalah bullying atau perhubungan. Nah, saya buat itu sekaligus pembuatan keyakinan kelas. Bahwasanya mereka meyakini tidak ada yang namanya merendahkan temannya. Ada yang satunya lolos seleksi OSIS merasa hebat. Nah, mulai hari ini tidak ada yang merendahkan temannya. Harus menghargai. Mereka yang belum terpilih OSIS itu juga sama. Mereka punya potensi yang berbeda. Nah, itu saling menghargai. Yang punya kekurangan itu juga saling melengkapi. Saling dilengkapi dan melengkapi. Sama-sama. Itu yang kami sepakati di keyakinan kelas 7E. Monggo panjenengan keliling-keliling bisa mampir di kelas 7E. Sederhana, berantakan tapi ya. Lanjut. Ini signifikan responsi yang saya singgung di awal tadi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Agar lebih jelasnya ada simulasinya. Ini kan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, Mas Mbak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan atau melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berat merasa begitu. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat seperti inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan tertentu mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari dunia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini yang validasi tadi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Berdasarkan prinsip dari Pak Tahu bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita yang sudah disepakati kemarin? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai disiplin, nilai toleransi, nilai apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi yang menurut kamu apa? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ini konsep menanyakan keyakinan. Agar lebih jelasnya ini ada beberapa cuplikan terkait dengan penerapan sertifikat restitusi. Kasus yang pertama, Nabila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Lalu kita panggil, contohnya seperti ini. Baik, Nabila, tadi Anissa benar ada laporan dari kelas. Katanya kamu habis bertanya ya sama Bapak. Iya Pak, jadinya Tapi Mas Kabutan tidak jelas. ya soalnya banyak tiap hari itu soal nyontek Pak. Setiap hari ya. Iya setiap hari. Ya wajar kalau Nabila marah dan besar. Kalau Anissa berada di posisi Nabila mungkin bukan seperti itu. Lalu apa yang kamu Validasi tindakan yang salah. Yang marah sama dia itu soalnya emosi, jadi saya nggak sengaja bekerja. oh anak gitu. Ya, pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan dulu. Ya Pak, kemudian saya sudah susah jangan PR, mikir, terus dia dan anaknya dari Ya wajar kalau Nabila marah karena tidak rela pekerjaan yang Nabila dicontek sama Bapak, ya kan? Vanessa menghargai perbuatanmu yang tidak melakukan yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan tadi loh, misalnya memukul dan sebagainya. Sekarang ini Yang ketiga menanyakan yang Nabila marah-marah sampai ke meja tadi, apakah sudah sesuai dengan yang kelas kita? Ya, menurut kamu kira-kira kelas apa yang sudah dilakukan? saling memakai Saling mengerti. Betul. Kalau menurut kamu saling menghormati tetap itu penting tidak menurut Nabila? Kalau penting, jadi dia kan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? harus bersabar Pak. Oke, kamu bersedia melakukan itu? Ya, Iya. Lalu apa yang kamu lakukan dalam memperbaiki masalah? ya saya akan lebih belajar menghadapi emosi, mengendalikan emosi, terus hal daya beli saya, dan baik saya akan melakukan daya beli dengan saya atau Baik, cepat sekali tindakanmu, mudah-mudahan bisa menjadi baik ya, bisa memperbaiki saling menghormati. Boleh. Sekarang boleh kembali ke kelas. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dari SMA 38 Surabaya. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Nizar untuk menjawabkan amanah saya atau melakukan tugas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan juga menghormati anak. Nah, itu tadi contoh pertama terkait dengan kasus sepele contek. Jadi kasus itu tidak ada kasus yang pelanggaran saja, kasus yang seperti itu pun juga termasuk kasus. Intinya dari itu adalah bagaimana cara kita melakukan restitusi tadi. Kasus yang kedua, Agatha sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut demonstrasinya. Baik Agatha, tadi Pak Nisa dapat laporan dari Buket, katanya kamu sering datang terlambat ya. Ya Pak, Nah, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan juga. Ya Pak. Kesalahan ya, baik. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi memang. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju Pak. Nah, sekarang Agatha kita cari solusi bersama ya. Agatha sering datang terlambat, masih punya Validasi alasannya. tindakan yang sama. Kenapa sih Agatha sering datang terlambat? Karena saya sering berdagang Pak sambil main HP. Jadi kurang tidur. Ya. Kamu tahu biar kelas yang sudah disepakati Tanyakan ya. Tapi Pak, Oh ya, kalau sering datang terlambat, sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? kita Tidak Pak ya. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? disiplin Pak. Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting nggak menurut kamu?
penting. Kalau saya bisa datang sekolah tepat waktu, maka saya bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan yang kita menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, sampaikan sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dan kamu. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak datang lagi akan tidak terlambat di sekolah. Baik, betul. Kata kamu sudah menemukan solusinya kan? Dan Pak Nizar akan bersama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih Pak. Ini sorry kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agatha Fatin Azofan dari kelas 7E. Terima kasih Pak Nizar. Saya sering sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya tidak akan berkata lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya, itu tadi itu tadi contoh segitiga restitusi. Ya, dalam penerapannya mungkin tidak sesuai dengan ini Bapak Ibu. Ini kan hanya pakai bahasa Indonesia. Dalam penerapan sehari-hari mungkin bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari, mungkin bahasa Jawa atau bahasa halus. Ya, dalam menyesuaikan dengan bahasa kita. Tapi urutan yang tadi restitusi tadi dengan urutan yang sama. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dari tadi, yakni kesalahan itu datang dari siswa dan solusi harusnya datang dari siswa. Cuma yang susah ini apa? Yang susah ini siswa yang tidak mau berbicara, ini yang susah. Ini yang menjadi PR bersama. Ini yang susah. Tapi insya Allah dengan segitiga restitusi ini kita bisa memperbaiki diri bahwasanya mengajarkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Inilah yang disebut dengan siswa sebagai pembelajar atau learner. Karena learner itu sejatinya melakukan learning and to learn. Pembelajar, siswa yang belajar suatu saat nanti di masa yang akan datang akan selamanya menjadi pembelajar. Entah bagaimanapun kondisinya. Penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini refleksi kita hari ini. Nah, sekian dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pun jelas ini, alhamdulillah. Takut-takut dulu jam-jam ini. Terima kasih atas bantuan kerjasamanya, atas kesempatannya meluangkan waktu mendengarkan celotehan saya yang mungkin ada beberapa yang panjenengan sudah menguasai di bidangnya. Saya di sini hanya belajar dan mengambil ilmu dari panjenengan semuanya. Bahwasanya saya terus dan selama saya salut sama Bu Indah, juga salut masih tetap belajar dan belajar. Makanya saya mencontoh Bu Indah ini, makanya selalu belajar. Saya tetap semangat bagaimanapun kondisi kita. Ya kemarin hampir lama 2 bulan lebih batuk-batuk dan sampai sekarang masih tidak sembuh ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan umur yang berkah, diberikan umur yang bermanfaat bagi sekitar kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kekurangan ada pada diri saya, kelebihan dan kebenaran hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia atau salah dan kurangnya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, ada doa biar lebih berkah, mohon Al-Mukarram, Romo, Al-Ustadz Muhammad Sahlul Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dan mahasiswa, mari kita terutama hati kita sore
acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu anna Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Kalau ini walaupun sudah terbiasa di depan, aku grogi sampai lali kimpolin lagi ini, lali. Kadang grogi. Ini bulan ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.